malu untuk bertanya dan menjawab. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang enggak nih, kayak misalnya kita sebelum ujian itu udah overthinking, kayak aku gak iso iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arek IPA. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to ORIPA. Obrolan Arek IPA bersama saya Devina Triuliana. Dan saya Anissa Mutiara Rizky Jannah. Nah, di episode kedua ini dengan judul Kuliah Daring Gak Masalah. Nah, jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita yang mengagumkan dan tentunya inspiratif nih dari rekan-rekan kita Arek IPA. Hebatnya lagi, udah mahasiswa, aktif organisasi, berprestasi pula. Wah, hebat banget tuh Kak Devina. Kira-kira siapa sih rekan kita hari ini? Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan teman kita yang pertama, ada Kak Sandy Safna Saumuristi dari Angkatan 2019 kelas PSA. Halo Kak Sandy. Halo. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Kak Ani Fitriani dari Angkatan 2020 kelas PSU. Halo Kak Ani. Hai. Mungkin Kak Ani bisa salam dan sapa dulu nih buat para pendengar ORIPA. Halo semuanya. Halo Kak Ani. Gimana kabarnya Kak Ani? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Devina. Nah, jadi Kak Sandy ini pernah meraih prestasi loh. Prestasinya sebagai berikut. Yang pertama, finalis Business Plan 2020 dan kedua juara 1 Utikon UNESA. Wah, nah selanjutnya adalah prestasi yang pernah diraih oleh Kak Ani yang meliputi yang pertama, finalis Olimpiade AKM Matematika Nasional Online. Dan yang kedua, finalis Lomba LIDM 2021 Divisi Micro Teaching. Dan yang ketiga adalah bagian anggota dari tim PKM yang merupakan penelitian fakultas yang terdanai. Wah, hebat banget nih kakak-kakak kita hari ini. Nah, itu tadi pengenalan dari rekan-rekan Arek IPA kita pada hari ini. Nah, sekarang waktunya kita ngulik dan mendengarkan cerita inspiratif dari mereka nih. Gimana Arek IPA? Udah gak sabar kan? Mungkin langsung aja ya. Oke, Kak Sandy dan Kak Ani, kita mulai tanya-tanya nih ya. Pertanyaan pertama, liburan semester kemarin kegiatannya ngapain aja sih, Kak? Ayo, bisa diceritain ke kita nih. Ayo, mulai dari Kak Sandy dulu mungkin. Oke, thank you ya atas kesempatannya udah ngundang aku sebelumnya. Terus aku mau jawab nih pertanyaan. Liburan semester kemarin ngapain aja? Liburan panjang kan ya, biasanya digunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat atau juga enggak. Tapi kalau menurutku, kegiatanku lumayan bermanfaat nih. Karena di masa pandemi ini, jadi kemarin aku sempat beberapa apply lamaran kerja ya ke beberapa bimbel. Soalnya aku juga kan semester 5, udah lumayan mulai mendekati semester akhir nih. Jadi kayak udah memenuhi gitu kriterianya buat jadi pengajar di beberapa bimbel. Alhamdulillahnya juga ada beberapa yang tembus, bahkan sampai 2. Terus akhirnya aku milih salah satu buat ngajar di salah satu bimbel yang ada di kota aku. Jadi liburan aku semester ini, semester 4 ke 5 ini aku gunain buat ngajar-ngajar adik-adik, kayak gitu. Terus selain itu juga aku ada beberapa small business nih. Buat kalian yang udah tahu ya, jangan lupa pantau story aku terus. Itu aku juga ada di situ kayak jual jajan-jajan gitu, ada donat, ada risol, terus habis itu ada serabi juga. Terus alhamdulillahnya juga itu omsetnya itu setiap hari tuh rame gitu loh. Jadi kayak sibuk banget pokoknya. Alhamdulillah aku gunain waktu aku buat yang hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku sementara ini. Wah, hebat banget nih Kak Sandy ya, Kak Devina. Udah
liburan semesternya dibuat itu ya, dibuat hal-hal yang produktif. Nah, kalau dari Kak Ani gimana nih kegiatannya Kak Ani semasa liburan semester kemarin? Baik, terima kasih Kak Anissa. Jadi, sama seperti Kak Sandy, liburan panjang, jadi saya tuh berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau saya sendiri, selama beberapa bulan kemarin liburan, atau kegiatan yang saya lakukan itu pertama mengikuti lomba, jadi mempersiapkan lomba yang salah satunya tadi sudah sempat disebutkan oleh Kak Anissa, yakni LIDN Nasional. Kemudian juga di waktu yang senggang, saya juga mengikuti kegiatan seperti webinar online, karena apalagi sekarang banyak sekali organisasi ataupun wadah yang mengadakan webinar-webinar yang sangat bermanfaat untuk kita. Nah, selain itu saya juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh organisasi yang saya ikuti, salah satunya yakni HMJ IPA UNESA. Terima kasih. Wah, sama-sama hebatnya nih Kak ya. Kak Sandy dan Kak Ani sama-sama punya kesibukan masing-masing. Kesibukannya produktif pula bermanfaat untuk mengembangkan diri sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak? Iya, jadi pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih kuliah semester ganjilnya? Apa udah merasa, waduh berat banget nih semester ganjil gitu ya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ani terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Devina atas kesempatannya. Jadi, sekarang sudah memasuki pertemuan kedua, bahkan mau ke pertemuan ketiga di semester ganjil ini. Secara pribadi, saya masih semester ketiga. Yang saya rasakan selama kuliah ini tentunya sudah mulai disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, apalagi tugas kuliah yang mungkin deadline-nya dapat dikatakan mepet gitu ya. Selain itu juga kuliah online ini saya juga disibukkan dengan kegiatan lain, salah satunya yakni organisasi tadi, dan juga ada persiapan untuk PKM penelitian fakultas tadi. Nah, untuk kuliah ini, saya hanya bisa menyarankan seandainya memang teman-teman di sana punya kegiatan yang lebih banyak dari saya, harus pintar-pintar mengatur waktu, karena memang kuliah memiliki banyak kegiatan yang harus kita lakukan agar kita juga nggak stuck hanya di kegiatan akademik saja, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar sana. Terima kasih. Oke, udah mulai sibuk ya berarti Kak Ani ini. Oke, langsung lanjut aja dari Kak Sandy gimana nih? Oke, sama ya. Kalau di semester 5 juga udah hampir 3 pertemuan, itu udah kerasa berat banget. Emang buat yang tahu-tahu aja, semester 5 ini ada mata kuliah kayak metodologi penelitian, terus ada mata kuliah statistika pendidikan. Itu menurut aku juga lumayan ya, setiap pertemuan itu harus ada progresnya kayak gitu. Udah harus cari topik penelitian, udah harus ngulik-ngulik data yang ada di sekitar kita, itu lumayan menguras tenaga dan juga waktu juga ya. Sama kayak yang dikatakan sama Ani tadi, tiap mata kuliah tuh kayak ada tugasnya gitu, tapi tinggal pinter-pinternya kita aja sih buat gimana manage waktunya buat ngerjain biar nggak mepet-mepet banget sama deadline. Jadi udah kerasa sih kalau di semester 5 ini. Oke, memang semester ganjilnya agak berat ya, tapi nggak masalah, nggak menutup semangat dari kita semua nih. Bener banget tuh Kak Devina. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakuin sama kakak-kakak ini selain perkuliahan daring? Kalau di rumah mungkin ngapain aja? Mungkin bisa dari Kak Sandy dulu. Oke, selain kuliah daring, aku juga kan ikut organisasi HMJ nih ya. Aku jadi anggota dari staf Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di HMJ IPA UNESA. Selain itu juga aku kan masih ada murid. Jadi aku kalau pagi ada 4 adik-adiknya, kalau malam ada 3. Itu juga lumayan kan. Terus habis gitu selain itu juga aku ya biasa beres-beres rumah. Kalau di kos dulu kan tanggungannya cuma itu aja ya, tanggungannya cuma kita sendiri aja. Kalau di rumah kan tanggungannya kan banyak, harus bersih-bersih rumah, cuci baju juga banyak gitu. Terus selain itu juga aku biasanya juga kerja kelompok kan. Pasti setiap mata kuliah tuh ada yang kelompok dan itu aku usahain buat kerja kelompok benar-benar kerja kelompok. Jadi nggak cuma kayak dibagi aja terus habis gitu
baru dijadiin satu gitu. Kalau aku sama teman-teman aku usahakan selalu kerja kelompok buat bahasnya. Itu aja sih sementara ini kesibukannya. Sama itu Oh, tadi aku kan punya oke. usaha itu tadi, Ya, Kak. yaitu kadang 1 minggu tapi cuma aku balesin, 1 minggu cuma dua kali atau 3 kali open ordernya kayak gitu. Ya sih. Hmm. Oh, oke. Jadi kegiatan Kak Sandy ini cukup padat ya. Mulai dari berusaha, membuat usaha, terus mengajar, kemudian juga nggak lupa beres-beres rumah, ya kan? Kayak kayak kita ini kalau di rumah ya. Terus kalau dari Kak Ani, gimana Kak Ani? Kegiatannya Baik, apa aja nih? iya, baik, terima kasih Kak Anissa. Jadi sama seperti Kak Sandy, juga punya kewajiban kan untuk mungkin membersihkan rumah, juga menata tempat tidur, itu kan memang kewajiban kita. Nah, selain itu, saya juga seperti mahasiswa pada umumnya, jadi kegiatan selain ikut perkuliahan, juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu juga tentunya kita harus belajar tentang materi yang akan diajarkan oleh dosen, agar pada pertemuan selanjutnya kita juga bisa memiliki bekal atas apa yang akan dijelaskan oleh dosen. Udah sih cukup dari aku gitu. Nah, bener banget tuh kata Kak Ani. Jadi, sebagai mahasiswa, kita itu harus mempersiapkan terlebih dahulu ya materinya. Kita harus belajar terlebih dahulu, biar pas perkuliahan daring besoknya kita udah siap. Nah, oke Kak Devina, selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menurut pengalaman dari Kak Sandy sama Kak Ani nih, apakah belajar di rumah itu mampu meningkatkan produktivitas belajar kalian sama halnya dengan belajar di kampus? Jadi, kayak sama nggak sih kayak cara belajar kalian waktu di rumah sama di kampus tuh cara belajarnya itu sama atau enggak? Jadi mungkin bisa dimulai dari Kak Ani terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Devina. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya saya agak bingung ya, karena memang dari semester awal saya belum pernah merasakan kuliah di merasakan kuliah secara offline gitu. Tapi yang dapat saya tangkap, apakah bisa seproduktif jika kita melakukan kuliah offline gitu ya. Nah, mungkin ini tergantung pada orangnya masing-masing. Jadi bagaimana kita mampu untuk menyusun strategi waktu, menyusun skala prioritas. Jadi begini, kita sekalipun belajar online, kita harus punya strategi. Strateginya salah satunya yakni menyusun skala prioritas. Jadi sekalipun kita belajarnya sendirian, kesepian, nggak ada teman, kita harus mampu nih membagi waktu. Mana waktunya kita untuk me time, mana waktunya kita untuk belajar, mana waktunya kita untuk organisasi, mana waktunya kita untuk mengerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, kalau saya perkirakan, mungkin memang melakukan kuliah secara offline itu akan lebih efektif karena dilakukannya kan juga sama teman-teman, jadi semangatnya mungkin akan lebih meningkat seperti itu. Akan tetapi, karena kondisi yang tidak memungkinkan ini, jadi perkuliahan kan dilakukan secara online. Nah, untuk membuat perkuliahan kita menjadi efektif layaknya kita sekolah offline, itu adalah kita harus tentunya belajar dari banyak sumber. Jadi seandainya kalau kita kuliah offline, kita bisa belajar melalui perpustakaan. Nah, kalau kita online, kita bisa belajar melalui banyak sumber, contohnya Google, baca-baca jurnal, artikel, melihat dari YouTube, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi tergantung pada kita secara pribadi bagaimana kita menyusun skala prioritas dan menyusun strategi agar kuliah kita menjadi lebih efektif seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani. Bisa lanjut langsung ke Kak Sandy nih. Oke, sebenarnya jawabanku juga nggak jauh-jauh ya dari jawabannya Ani tadi. Cuma yang sebelumnya kan aku udah pernah ngerasain kuliah offline juga, udah pernah ngerasain praktikum di kampus. Lah itu kalau menurut aku juga sama, tinggal pembawaan tiap-tiap orangnya aja gimana ke kuliah online ini.
Jadi misalnya kalau kita dulu waktu kuliah offline itu kan di kampus ya, itu makan waktu yang banyak kan untuk persiapannya kayak mandi, terus OTW ke kampus dari kos, terus habis gitu kayak harus siap-siap dulu, pokoknya makan waktu yang lama. Sedangkan kalau misalnya kita dilakukan di rumah, itu kan kita langsung biasanya habis beres-beres atau habis bangun tidur gitu bisa langsung buka laptop atau buka HP buat ikut kuliah online. Jadi tergantung cara kita ngatur waktu aja. Terus tergantung sama efisiensi waktu yang kita perlukan antara kuliah online dan juga kuliah offline. Terus kalau aku dari pribadi aku sendiri, aku usahain setiap aku kuliah online ini aku usahakan jauh dari kasur ya, biar kita juga nggak kayak kalau misalnya dibolehin off cam kan kita misalnya banyak juga tuh oknum-oknum yang pasti kalau paling ditinggal tidur kayak gitu. Kalau misalnya aku usahain jauh dari kasur, itu yang pertama. Terus kalau aku juga bikin sama kayak Ani, bikin skala prioritas mana yang harus deadline dekat-dekat ini, terus mana yang harus dipelajarin terlebih dahulu, mana yang pokoknya mana yang urgent, mana yang masih bisa dikerjain nanti-nanti kayak gitu. Jadi tergantung pembawaan masing-masing orangnya aja sih. Terus kalau dari aku juga menurutku faktor dosen atau pengajar itu juga mempengaruhi nggak sih? Kayak gimana kalau misalnya dosen yang ngajarnya enak, jadi kita terbawa waktunya itu juga nggak terlalu jenuh. Kalau misalnya dosennya kayak boring atau bosenin, terus ngajarnya juga dengan monoton, itu kan juga bawa kita ke ya udah belajar gitu-gitu aja kayak gitu. Udah sih itu aja kalau dari aku. Oke, berarti nggak jauh-jauh ya, kayak tergantung sama setiap individunya itu tadi. Oke, Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kan udah cukup lama kuliah daring, baik via Zoom ataupun via Google Meet. Nah, terutama Kak Ani nih, yang dari awal kuliah sampai semester 3 ini online terus, ya kan, Kak? Nah, dari kakak-kakak ini, apa aja sih hambatan yang dirasain sewaktu perkuliahan daring ini? Mulai dari Kak Ani dulu mungkin? Baik, terima kasih Kak Anissa. Jadi karena memang kuliah dari awal dari semester 1 saya online, jadi cukup berpengalaman dalam menghadapi hambatan-hambatan yang saya alami. Nah, salah satu hambatan yang saya alami itu pertama gangguan sinyal. Ini benar-benar mempengaruhi saya secara pribadi dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh dosen. Karena gini, dulu waktu sekolah SMA itu kan masih offline ya. Nah, itu saja yang kita bertemu langsung dengan guru itu terkadang materi yang dijelaskan dan feel belajar yang diberikan guru itu kurang tertangkap oleh kita. Nah, apalagi kuliah yang secara online ini yang hanya bisa dilakukan melalui mungkin via Google Meet, Zoom ataupun platform lainnya. Nah, ini itu hambatan yang saya alami itu benar-benar karena sinyal. Jadi, kadang guru menjelaskan, dosen menjelaskan gitu ya, ini nggak terdengar atau putus-putus. Nah, itu tuh benar-benar menghambat kita untuk memahami materi, apalagi kayak materi yang dasar-dasar biokimia, anatomi, dan fisiologi tumbuhan, itu kan benar-benar perlu untuk kita sangat memahami materi itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian hambatan selain sinyal itu, hambatan dari rasa semangat aku pribadi sih, karena gini, kalau sekolah atau kuliah bertemu teman-teman yang awalnya capek, itu kan pasti semangat tumbuh lagi gitu ya Kak ya. Nah, kalau online ini, itu sendirian. Jadi di rumah sendirian, mikir sendirian, dengerin juga sendirian, nggak ada yang bisa dibuat diskusi. Mungkin ya bisa diskusi, tapi kan melalui chat atau apa itu gitu ya. Jadi karena merasa sendirian dan kesepian ini, akhirnya saya secara pribadi itu cepat merasa bosan. Nah, hal ini itu secara otomatis membuat saya itu kurang semangat. Ini itu salah satu masalah yang untuk mengatur diri saya agar semangat lagi itu cukup sulit. Jadi dua masalah itu sih yang memang saat ini masih menjadi masalah atau hambatan yang saya alami. Seperti itu, Kak. Oke, kalau dilihat dari masalahnya Kak Ani itu benar-benar relate ya sama mahasiswa online sekarang ini. Kalau dari Kak Sandy gimana, Kak? Ya, kalau aku sebenarnya juga ada sih permasalahan kayak Ani tadi, tapi aku lebih mau ke bahas dari sudut pandang lain ya, dari sisi lain. Gimana sih hambatannya? Kalau dari aku tuh lebih ke kayak pressure-nya gitu ya, kayak kita harus
mampu menguasai suatu materi ini, sedangkan kita ada di rumah dan minim praktikum, terus untuk pressure dari tekanan dari keluarga. Kalau misalnya kita kuliah dari kampus, kalau kita kuliah offline kan itu kita nggak lihat ya gimana kayak orang tua kita kerja, gimana kayak orang tua kita, pokoknya berusaha lah semaksimal mungkin buat kita. Sedangkan kalau kita di rumah, aku sempat kayak pernah sih ngalamin kayak orang tua aku aja sampai segininya kerja buat biar aku dapat pendidikan yang bagus, sedangkan aku nyanyain kayak gitu. Lebih aku lihat ke pressure-nya dari tekanan dari baik orang tua, terus tekanan dari materi yang aku dapetin juga kayak gitu. Soalnya gimana ya, kalau kita di rumah itu kayak lebih sadar gitu nggak sih, ternyata kayak gini ya, selama kalau misalnya aku nggak sungguh-sungguh itu aku kayak gini, kalau misalnya aku nggak sungguh-sungguh konsekuensinya ya orang tua aku bakal kecewa. Jadi kayak gitu. Kalau aku lihatnya itu dari faktor dari luarnya itu ya itu tadi. Terus kalau faktor dari dalam diri aku tadi ya pasti pernah nggak sih kayak kuliah online ngerasa bosen kayak gitu. Gimana cara kita ngatasi kebosanan kita aja tadi buat tetap stay, buat tetap kuliah, buat tetap perhatiin materi kayak gitu aja sih kalau dari aku. Oh iya, bener banget nih. Dengan adanya kuliah online ini, kita itu kayak dibukakan gitu loh mata hatinya. Kalau orang tua ini udah capek-capek kerja dan kita harus lebih giat lagi. Toh ya tinggal buka laptop kan, tinggal buka HP, semuanya fasilitasnya udah tersedia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih, mungkin nih buat maba-maba ya, mahasiswa baru angkatan 2021 ini tentunya, yang belum pernah merasakan ujian-ujian. Nah, mungkin dari Kak Ani sama Kak Sandy nih, bisa diceritakan ke arek IPA semuanya, gimana sih tips and trick dari Kak Sandy dan Kak Anik dalam mempersiapkan ujian-ujian yang ada di kampus, misalnya UTS, UAS, atau mungkin kuis dari dosen. Oke, mungkin dari Kak Ani terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Devina. Jadi pertanyaan tadi tentang tips ataupun triks bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum UTS, UAS, ataupun kuis dari dosen. Jadi gini, memang sebagai mahasiswa itu terkadang proses pembelajarannya itu beda kayak kita jadi siswa waktu SMA, SMP, atau SD. Jadi kadang tugasnya lebih banyak, mungkin setiap pembelajaran ada kuis dadakan gitu kan, memang hal baru dalam dunia perkuliahan, mungkin untuk apalagi untuk maba gitu ya, merupakan hal baru. Nah, tips dan triksnya itu pertama, kalau kalian kuliah itu harus menata hati niat. Karena apa? Karena banyak orang itu apabila tidak menata niat dan hatinya itu di tengah perjalanan akan goyah. Jadi seperti ini, awal-awal kuliah itu belajar giat banget, tapi ternyata waktu tengah-tengah semester udah ngerasain capeknya, banyak tugas, akhirnya nggak istiqomah. Nah, terus selain itu, kita juga harus menentukan goals atau tujuan kita. Jadi sebagai mahasiswa kita juga jangan ayo dirubah kebiasaan kita yang ya udahlah yang penting ngerjain tugas, ya udahlah yang penting dengerin guru. Tidak. Kalau sekarang udah jadi mahasiswa, itu kita harus mulai menyusun goals atau tujuan kita. Karena menurut aku pribadi gini, jangan berlayar tanpa tujuan. Karena tanpa tujuan kamu nggak akan tahu jalan atau strategi mana yang dapat kamu lakukan untuk dapat mencapai tujuan secara cepat. Jadi seandainya, tadi ya pertanyaannya, seandainya mau ada UAS, UTS, atau kuis gitu ya, kamu buat dulu tujuan atau goals-nya. Seperti besok UAS nih, berarti tujuan aku harus belajar semua materi yang dijelaskan oleh dosen. Nah, setelah kita memantapkan tujuan ini, maka kita buat strategi menyusun efisiensi waktu, ataupun skala prioritas yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin waktu mana untuk belajar, waktu mana untuk mengerjakan tugas, waktu mana untuk organisasi, dan waktu mana untuk istirahat, karena istirahat juga penting. Jadi itu sih menurut aku harus ada niat, tujuan, dan strategi yang baik. Terima kasih. Oke, keren banget ya jawabannya. Pokoknya itu kita harus menata hati terlebih dahulu ya, kayak agar
kedepannya bisa berjalannya dengan lancar juga. Oke, mungkin dari Kak Sandy gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku buat tips and triknya nggak jauh-jauh sih. Pasti kita sebelumnya itu kan ada materi perkuliahan. Kalau misalnya sebelum UTS atau UAS atau sebelum kuis itu aku maksimalin sih buat dengerin penjelasan waktu kuliah ini, waktu jam matkulnya. Terus habis gitu kalau bisa kita juga buat catatan-catatan kecil. Jadi jangan mengandalkan alah paling nanti gampang kayak gitu. Jangan selalu mengentengkan suatu ujian yang akan kita hadapi kayak gitu. Terus habis gitu usahakan juga kondisikan pada saat kita kuliah online itu seperti kita kuliah offline. Jadi kita sudah posisi siap, sudah posisi sarapan yang paling penting itu. Jadi kita nanti dalam menerima materi dari dosen atau dari pengajar yang mau kasih materi, kita itu udah siap, terus habis itu siap baik dari luar ataupun dari perut kita sendiri udah cukup. Terus habis itu kalau misalnya mau kuis itu dosen-dosen itu kan pasti kasihnya H-1 atau terkadang banyak juga yang pertemuan sebelumnya udah dibahas atau udah dibilang kalau kuis. Ya udah kita persiapkan. Jadi jangan kayak kita mau perang tapi nggak bawa senjata. Kita mau kuis tapi kita kosong dari awal kayak gitu. Terus habis gitu tipsnya buat ngadapi UTS atau UAS. Oh ya, ada program MJ kan namanya PEMSU itu penting banget. Soalnya kadang apa? Kadang dosen itu kasih materi itu yang nggak jauh-jauh dari soal tahun lalu. Jadi terkadang juga ada soal yang sama. Itu PEMSU itu bantu banget sih kalau menurut aku selama perkuliahan ini. Dan juga dulu aku kan sempat ngerasain kuliah offline ya, itu benar-benar pengawasnya itu ada 2, terus tapi terkadang juga ada yang 1 sih. Terus pernah kan ada kasus kayak di tahunku itu tuh sampai didatangi pengawas, sampai didatangi yang jaga CCTV tuh, soalnya katanya tuh ada oknum yang masih curang gitu. Waduh, rasanya tuh deg-degan banget. Pokoknya seru, kalian harus ngerasain offline deh pokoknya. Semoga ya tahun depan atau semester depan udah ngerasain offline itu. Jadi kalau dilihat dari kasusnya kayak gitu kan berarti dia belum siap ya untuk menghadapi UAS atau menghadapi UTS itu tadi. Jadi disiapkan sih dari jauh-jauh hari, kayak siap-siap materinya, atau kadang kan ada beberapa mata kuliah yang memperbolehkan emang kita open bukan, itu ya udah dimaksimalin buat denger-dengerin, terus materinya juga dikumpulin PPT-PPT-nya itu. Soalnya bantu banget sih kalau menurut aku. Udah sih itu aja menurutku. Oke, bener banget apa yang dibilang sama Kak Sandy nih. Sebelum melakukan UAS, UTS, atau kuis itu jangan lupa sarapan ya, karena kalau kita dalam keadaan perut kosong sekalipun, kita juga gak bisa mikir, dan jangan lupa ikut tadi ya Kak ya, programnya HMJ, PEMSO. Nah, itu benar-benar sangat membantu IPA. Jadi jangan lupa ya, kalau ada langsung daftar. Nah, dilihat dari pencapaian dari kakak-kakaknya ini tadi, sebelum dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, pastinya pernah dong mengalami kegagalan. Nah, gimana cara kalian buat ngeyakinin diri kalian sendiri kalau suatu saat kalian akan ada waktu gitu loh untuk berhasil? Mungkin dari Kak Sandy dulu. Ya, kalau ngalami kegagalan pasti pernah ya, bahkan sering. Kalau misalnya hal kecilnya aja nih, kita target semester ini dapat A nih, terus ternyata kita dapat A-. Jadi kalau dari aku sendiri itu malah buat aku penasaran apa sih yang salah dari cara belajarku sebelumnya, apa sih yang salah dari cara aku belajar sebelumnya ini, kok sampai aku itu masih kurang dalam pencapaianku itu, kayak goals-nya itu masih belum tercapai gitu kan ya. Aku coba lagi, ternyata aku yang salah ini nih, terus introspeksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah gagal, jadi kan itu kayak tantangan buat kita. Jadi buat kita lebih penasaran lagi buat kedepannya, kita pencapaiannya biar lebih jauh daripada ekspektasi kita, kayak gitu aja sih kalau menurut aku. Jadi kuncinya ya itu tadi, buat kegagalan sebagai tantangan kita untuk kedepannya. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Kak Sandy. Nah, kalau dari Kak Ani sendiri, gimana cara Kak Ani untuk menghadapi kegagalan yang pernah Kak Ani rasakan? Baik, terima kasih. Jadi, bagaimana cara aku menghadapi rasa ingin menyerah yang muncul dalam diri setelah mengalami kegagalan? Sama seperti Kak Sandy. Jadi pertama, kita harus introspeksi diri. Jadi mana sih kesalahan yang kita lakukan? Jangan langsung ngedown, jangan langsung merasa menyerah, tapi kita harus introspeksi diri dulu. Mana kesalahan yang kita lakukan, mana yang harus kita perbaiki di
waktu selanjutnya gitu. Nah, terus selain itu kita juga harus memotivasi diri dan mengingatkan diri, ada nih orang tua yang perlu untuk kita banggakan, ada nih orang-orang sekitar yang perlu bukti bahwa kita ini mampu untuk sampai di titik sini. Jadi harus meyakinkan diri juga sih bahwa kita ini menjadi harapan orang tua yang harus membanggakan mereka, dan kita harus mampu membuktikan pada orang-orang sekitar bahwa kita ini mampu sampai titik sini. Itu menurut saya. Wah, bener-bener nih. Kak Devina, aku sampai speechless loh dengerin jawaban dari kedua rekan-rekan kita hari ini. Kak, bener-bener sangat-sangat relate sih buat kita juga selaku MC ya. Oke, selanjutnya Kak Devina. Bener banget Kak Ica, emang pemateri atau rekan-rekan kita kali ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Udah cantik, berprestasi, aduh gimana nih. Nah mungkin ini udah pertanyaan penutup ya buat rekan-rekan kita, gimana? Masih sanggup kan ya? Sanggup dong. Oke, nah pertanyaannya nih, untuk perkuliahan semester selanjutnya, gimana sih strategi dari Kak Sandy dan Kak Ani dalam mempertahankan IP kalian itu yang bisa dibilang cum laude ya, atau tinggi? Oke, bisa dari Kak Sandy terlebih dahulu. Oke, strateginya ya kalau dari aku ya tetap itu tadi, belajar, jangan mudah puas sama hasil pencapaian dari kita. Terus kita juga harus kenali dosen nih, kenali gimana dosen, cara ngajar. Kalau misalnya dosennya ini maunya keaktifan kita, ya kita harus aktif terus. Kalau misalnya dosennya mau kayak nilai kita bagus terus, walaupun agak kurang aktif, ya udah itu tadi diperbaiki. Jadi kalau di semester 5 ini kan kebanyakan udah pernah nih ketemu sama dosen-dosen itu sebelumnya, jadi udah hafal lah karakteristiknya. Terus ini kan aku udah semester 5 nih ya, lah semester 6 ini rencananya KKN sama seminar. Aku usahain semuanya selesai sesuai dengan target yang aku miliki, sesuai dengan waktu yang ada gitu. Jadi nggak molor-molor banget. Terus yang terakhir juga, aku mau pesen nih buat kalian, mumpung kalian masih semesternya masih di 1, 2 atau 3, bahkan buat maba yang 2021, usahain maksimalin, terus kenali karakteristik dosen, terus kalian juga banyak-banyak belajar, soalnya penyesalan itu datangnya pasti di akhir kayak gitu. Kalau di awal-awal kan pasti namanya pendaftaran ya, udah itu banget, udah umum banget kalau kayak gitu, dan itu emang bener-bener ada, bener-bener terjadi. Terus banyak cari peluang yang ada di dunia perkuliahan ini, soalnya bakalan kepake banget buat kalian ke depannya. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, bener banget kawan, yang dibilang sama Kak Sandy ini, jangan lupa kenali karakter dosennya terlebih dahulu agar kita tahu gimana kita mau mencari kesempatan yang ada pada saat perkuliahan. Oke, dari Kak Ani gimana nih? Baik, jadi saya setuju banget apa yang dikatakan sama Kak Sandy. Kita nggak boleh mudah puas atas apa yang kita peroleh. Jadi kita harus tetap berusaha, apa yang belum kita dapat, apa yang mungkin menurut kita belum maksimal, kita usahakan di selanjutnya, yang kesempatan yang kita peroleh. Nah, selain itu juga benar yang dikatakan Kak Sandy bahwa kita harus memahami karakter dari dosen itu tadi. Ada yang dosen itu sukanya mahasiswa yang aktif bertanya, aktif menjawab. Ada juga dosen yang suka mengambil nilai dari tugas seperti makalah atau artikel yang diberikan. Ada dosen yang seperti itu. Nah, selain itu, tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Kak Sandy bahwa tips dan triksnya itu salah satunya membuat catatan. Jadi saat dosen menjelaskan, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting. Karena apa? Mungkin nanti saat kalian mau belajar itu ada hal yang lupa. Jadi ada pegangan untuk kita baca lagi sebelum kita UAS atau UTS, seperti itu. Menurut aku cukup sih seperti itu. Oh iya, ada tambahan. Jadi saat kuliah ini, jangan malu dan jangan takut untuk bertanya serta menjawab. Jadi apabila dosen memberikan pertanyaan, jawab aja apa yang kamu tahu. Jangan takut salah atau jangan takut untuk malu karena ditertawain teman. Jangan. Yang penting kita sudah mencoba. Jadi dosen itu tahu mana mahasiswa yang berusaha terbaik untuk menjawab dan untuk menghargai apa yang dijelaskan oleh dosen. Gitu sih menurut aku.
Terima kasih. Banget, setuju banget apa yang dibilang sama Kak Ani ini. Jangan malu untuk selalu mencoba ya, jangan malu untuk bertanya, menanggapi sesuatu, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Pokoknya mulai dulu gitu ya. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai di penghujung acara. Dan ini adalah pertanyaan terakhir buat Kak Sandy sama Kak Ani. Nah, dari cerita kakak-kakaknya tadi, kira-kira ada nggak sih motivator yang berperan besar di balik kesuksesan kakak-kakak ini? Seperti orang tua, atau dukungan sahabat, atau bahkan mungkin dukungan dari pacar nih Kak. Boleh nih sedikit-sedikit cerita sekaligus curhat ke kita. Ayo dimulai dari senior dulu, Kak Sandy. Oke, kalau aku dukungan dari orang tua pasti ada sih ya, dimana kalau setiap aku butuh apa, pasti insya Allah orang tua itu selalu berusaha buat menuhin. Kayak misalnya Anda harus ada buku yang jadi penunjang buat kita perkuliahan, itu pasti orang tua selalu insya Allah selalu usaha buat penuhin. Itu salah satu dukungan dari orang tua. Terus kayak motivasi juga, motivasi dari orang tua itu kayak gimana sih? Kalau dari orang tua aku sih kayak gini, usahakan cepat lulus ya, soalnya kebetulan UKT ku juga kan nggak murah, terus harus usahakan cepat lulus tepat waktu biar nanti kayak gini planningnya pasti orang tua itu pasti ada plan kan buat anaknya kayak gitu. Terus kalau dari sahabat-sahabat sendiri, teruntuk sahabatku di kelas atau support system aku di kelas nih, bestie aku, kalian aku sebut di sini yang akan ditayangkan di YouTube. Cika, Deva, Aam, Novia, sama Amel, kalian emang sahabatku yang sangat memotivasi aku untuk tetap berada di sini dan nggak mundur. Terus buat mereka kan juga pasti tuntutannya sama juga di perkuliahan ini, tapi mereka tuh usahakan saling menguatkan kayak gitu. Setiap kayak dulu waktu semester 1, semester 2 itu pasti ada yang kayak aku gak passionku deh, kayak gitu banget loh, kayak pengen keluar aja, pengen pindah jurusan aja, tapi untungnya sampai semester 5 ini sama-sama menguatkan kayak gitu. Terus untuk sahabat-sahabatku yang di rumah juga alhamdulillah positive vibes banget, mereka juga sama-sama dukung walaupun beda jurusan. Sahabat-sahabatku lading landep. Terus habis gitu kalau pacar nggak punya ya sedih banget. Dari semester 1 nggak punya pacar sampai semester 6. Padahal harapanku kayaknya aku masuk kuliah nih dapat pacar gitu. Tapi salah masuk jurusan IPA yang tidak ada laki-lakinya. Jadi ya sudah, nunggu jodoh datang dengan sendirinya aja kayak gitu sih. Thank you. Udah dari aku. Baik, terima kasih. Jadi sama kayak Kak Sandy, jadi dukungan dari orang tua ini benar-benar berpengaruh dan memotivasi saya sendiri. Karena apalagi gini, ibu saya sendiri kan single parents ya. Jadi hal ini tuh mendorong saya untuk bagaimana caranya saya ini dapat membanggakan ibu saya. Karena seringkali saya tuh mikir gini, ibu saya yang single parents aja berusaha mati-matian agar saya bisa meneruskan sekolah sampai kuliah. Nah, saya sebagai anak yang hanya duduk menghadap laptop, kerjain tugas aja kok males-malesan. Jadi hal ini tuh benar-benar mendorong saya bagaimana saya ini agar bisa menampilkan dan melakukan yang terbaik dalam diri saya gitu. Terus selain itu, selain orang tua juga sama kayak Kak Sandy, jadi dari teman-teman yang terus mendukung, apalagi juga saya ada teman yang daerahnya dekat dengan rumah dan satu jurusan juga. Jadi ini tuh benar-benar membantu saya seandainya mengalami kesulitan atau mungkin bosen di rumah sendirian, saya langsung cus ke rumahnya buat sharing-sharing di sana, jadi ngerjain bareng di sana gitu. Jadi itu sih kalau aku. Waduh, hebat banget. Perlu bold ya, ditekan bahwa Kak Sandy yang secantik dan seberprestasi ini masih belum punya pacar. Dan emang ya, dukungan dari orang tua itu benar-benar sangat mempengaruhi, dan juga sewaktu perkuliahan kita harus benar-benar pintar mencari relasi sahabat-sahabat yang positive vibes untuk mendukung kita. Nah, kalau dari Kak Ani sendiri gimana Kak Ani? Jawabannya gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ani. Wah, perkataan dari Kak Ani maupun Kak Sandy ini benar-benar makjeleb gitu ya Kak, ke kita selaku MC ya Kak Devina.
benar-benar menyadarkan kita kalau sebenarnya orang tua kita itu sudah susah-susah mengkuliahkan kita, dan kita itu harus bisa mencari relasi yang baik, harus bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan keinginan mereka juga, dan berusaha lebih giat lagi. Oke, terima kasih untuk semua rekan-rekan, baik Kak Sandy maupun Kak Ani. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana nih Kak Devina? Oh iya Kak Ica, sebelum berakhir nih, mungkin dari Kak Sandy sama Kak Ani ada yang mau disampaikan atau ada pesan sedikit yang mau disampaikan buat pendengar Oripa kali ini, mungkin mengenai menjadi mahasiswa sekaligus aktif berorganisasi, bahkan bisa berprestasi pula. Wah, Mungkin bisa dari Kak Sandy nih. Oke, pesan aku buat teman-teman Oripa ini, jangan lupa selalu ingat sama Tuhan yang pertama, ingat sama Allah, berdoa supaya kita tetap dikasih jalan yang baik, karena jalan yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah, kayak gitu kan. Terus jangan lupa selalu minta doa restu orang tua setiap kita mau melangkah, kayak setiap mau ada ujian atau setiap kita mau bepergian, karena emang doa orang tua itu kan ridho orang tua juga ridho ilahi. Terus yang ketiga, kalian juga harus pinter nih, cari circle, cari teman-teman yang emang harusnya kita deketin atau emang teman-teman yang harusnya kita jauhin nih karena mereka toksik kayak gitu. Terus yang keempat, buat aku usahakan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang enggak nih, kayak misalnya kita sebelum ujian itu udah overthinking kayak aku gak iso kayak gitu. Jangan terlalu kayak gitu, soalnya kita kalau misalnya mindset kita dari awal udah kayak gitu, jadi nanti kebawanya buat kedepannya itu pasti kebawa kalau misalnya mindset kita udah nggak bisa kayak gitu. Terus yang terakhir buat teman-teman Oripa nih, kalau misalnya kalian pengen aktif berorganisasi harus diimbangi dengan perkuliahan, kita harus diimbangi dengan indeks prestasi yang bagus. Terus kalau misalnya kalian ngejar kayak akademiknya juga diikuti, kalau misalnya nggak ikut himpunan atau nggak ikut BEM, diusahakan ikut organisasi yang ada selain itu, yang ada di luar kampus, soalnya itu bakalan berpengaruh banget di dunia kerja itu. Kayak gitu sih yang aku dapetin, dan pesan buat kalian juga. Oke, terima kasih Kak Sandy. Memang ya kita harus selalu meminta restu kepada orang tua dan selalu berpikiran yang positif. Oke, mungkin dari Kak Ani gimana nih? Baik, terima kasih Kak Devina. Jadi sama seperti Kak Sandy, kita harus ingat pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan jalan yang terbaik. Kemudian jangan lupa untuk minta doa orang tua, karena benar banget doa orang tua itu benar-benar berperan dalam kesuksesan kita. Ya, kemudian pasti sebanyak-banyaknya. Jadi saat dosen tanya, kita langsung nggak apa-apa, googling nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang tanpa googling udah tahu, langsung jawab aja, nggak apa-apa. Jadi jangan, tadi udah sempat saya katakan, jangan malu untuk bertanya dan menjawab. Itu pesan aku. Kemudian ada lagi, kalian jangan pernah merasa jadi orang yang paling capek sedunia. Jadi kayak dapat tugas banyak ya. Ya Allah, tugasnya kayaknya kan gitu ya. Ngeluh gitu kan ya. Nanti apa itu? Ya udah tugasnya banyak, tidur aja wes. Nah kan gitu. Paling capek anak unit lain loh, tugasnya dikit kan gitu. Kan manusiawi lah mikir kayak gitu, tapi jangan nyerah, jangan pernah merasa jadi paling capek. Jadi kita lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa, belajar, mengerjakan tugas, yang penting ikhlas. Karena saat kita ikhlas pasti akan dapat jalan dari Tuhan. Seperti itu sih. Terima kasih. Aduh, tertampar ya dengan kata Kak Ani, jangan menjadi orang yang paling capek sedunia, karena nggak hanya kita yang merasakan beban kuliah ya, seperti itu. Oke, pemateri atau rekan-rekan kita emang luar biasa ya Kak Ica ya. Sangat luar biasa Kak, bahkan jawabannya itu langsung masuk ke dalam hatiku gitu. Oke, nah itu tadi dari IPA, cerita serta obrolan inspiratif dari teman-teman IPA kita yang luar biasa ini. Dan terima kasih telah mendengarkan Oripa episode kedua. Dimohon untuk ambil baiknya dan buang semua keburukannya. Dan apabila ada saran atau kritik, langsung aja yuk
cus menghubungi media sosial kami. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sandy, Kak Ani.